monggo. Hmm. Ada yang mau disampaikan, Pak? Pengikut Yang jalan lurus. saya mau tanggapi, tadi kan Ustadz bilang yang mengkonfirmasi adalah Quran, ya. Nah, apa nih? Yang siapa? Oh, tentang bangsa Israel kan. Ya. Pertanyaan saya sebetulnya yang mana duluan, Al-Quran atau kitabnya? Ini Ferry Sawa nih, Ferry Sawa. Ya, betul. Ya. Hmm. Dan yang menjadi pertanyaan saya juga ataupun tanggapan saya, Malam minggu. Ishak dan Yakub itu tidak pernah ya mengutuk orang Israel menjadi kera ataupun babi. Dalam pengalaman orang Israel, ketika mereka melawan Allah, mereka itu diizinkan oleh Allah ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Salah satunya mereka ditawan di Babel ya, oleh karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Tetapi tidak ada satu peristiwa Allah itu menghukum ataupun mengutuk melaknati orang Israel itu menjadi kera atau babi. Itu tanggapan saya. Kalau dikutuk diadab tewas semua, pernah nggak? Kenapa? Kalau dikutuk tewas semua, pernah nggak? Kalau tewas semua juga enggak ya. Kan tetap Beneran? tetap ada juga yang tersisa. Karena di dalam pengalaman bangsa Israel itu ada yang setia kepada Tuhan, ada yang tidak. Ketika mereka melawan, ya mereka menyembah Baal, maka mereka dihukum oleh Allah, tetapi tidak pernah mereka itu dikutuk menjadi babi ataupun kera. Oh iya, itu beda keimanan sih. Karena ada tertulis memang di kitab Anda. Tapi gini, Pak. Kan kita sama-sama yakin lah ya. Tuhan itu maha adil. Setuju gak, Pak? Ya, betul. Nah, bangsa apapun, apapun agamanya, kalau salah, pasti dihukum sama Tuhan. Betul? Ya, betul. Nah, yang saya heran, Pak. Yang saya heran nih. Ada sebagian teman-teman Kristen itu membela yang sekarang ya, Zionis, membela Zionis. Jadi meskipun mereka itu membunuh orang, menghantam Palestina seumpama, ya tetap dibela gitu. Karena apa? Karena keselamatan datang dari bangsa mereka. Kira-kira Bapak setuju gak dengan alasan kayak gitu? Bagi saya, ya saya tidak setuju ya. Saya tidak setuju tentang hal itu. Ya, berbicara tentang kemanusiaan tentunya kita tidak setuju. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi kepada firman Tuhan, memang tanah Kanaan itu sebetulnya dijanjikan kepada Israel kan. Tetapi inilah yang menjadi masalah ya. Dari dulu sampai sekarang tidak selesai masalah ini, karena kan masing-masing itu mau mempertahankan haknya. Saya tidak setuju tentunya saling membinasakan lah seperti itu. Oke. Lanjut Pak Neflos. Ya begini, saya tertarik dengan beberapa kalimat dari Bang pengikut jalan yang lurus. Kalau ditinjau dari kacamata kemanusiaan, maka Bang pengamat, Bang pengikut tidak setuju. Tetapi kalau dari kacamata dogmatis, maka memang benar bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah dogma Bang pengikut itu tidak sejalan dengan konsep kemanusiaan? Jangan-jangan. Atau memang sejalan? Sehingga kenapa harus dipisahkan? Dari kacamata kemanusiaan saya tidak setuju. Tetapi dari kacamata dogmatis saya setuju. Loh, ini sejalan nggak sih dogma dengan kemanusiaan? Silakan Bang pengikut. Yesus mengajarkan jangankan saudara, musuh saja harus didoakan. Ya. Jadi bagi kami orang Kristen, ya dilarang itu membunuh ya. Apapun alasannya.
musuh saja dikasih, apalagi ya yang Nah, oke. yang semuanya kan ini ciptaan Allah. Kita tidak boleh membunuh. Tetapi ya tidak tahulah ini Nah, Israel kira-kira yang modern ini ya. Nah, kira-kira kalau menurut Bang Pengikut, ada beberapa kelompok Kristen yang mendukung, yang tetap membela Israel dalam memperjuangkan haknya, bahkan dengan cara membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Israel kepada banyak manusia-manusia tak berdosa sehingga harus kehilangan nyawanya. Kira-kira menurut Bang Pengikut, dukungan terhadap Israel itu perlu dikutuk atau perlu diapresiasi? Silakan. Kita tidak boleh mengutuk. Ya. Jangankan apa ya? Kalau tidak Karena mengutuk kan berarti namanya apa? nggak bisa kita mengutuk karena Kalau tidak mengutuk bangsa berarti Israel membenarkan. kan begini. Ketika Abraham kan pernah mengatakan orang yang mengutuk bangsa Israel malah akan dikutuk oleh Allah. Jadi kita tidak boleh mengutuk. Jadi kita serahkan saja kepada apa? Yang berwenang. Ada kan yang berwenang, apakah Oke. PBB atau siapa, tapi Oke, kita tidak boleh mengutuk. Bahkan kita pahami. harus doakan mereka supaya mereka sadar, supaya Oke, jangan melakukan hal seperti itu, pembunuhan. Oke, siap. Tetapi gitu kalau mau bisa mengutuk, seandainya, nggak boleh. oke siap. Seandainya saya ganti katanya. Kira-kira Bang Pengikut, dukungan itu perlu disalahkan atau tidak? Atau dibenarkan? Dukungan, ya kita mau lihat dulu dari siapa yang benar, siapa yang salah kan? Dalam hal, begitu. Tentunya Oke, siap. bagi saya ingin supaya ada perdamaian, supaya tidak ada lagi pertikaian. Itu harapan kita semua. Iya. Harusnya kan begitu. Cuman yang menjadi pertanyaan hari ini, pertanyaan saya adalah terhadap kelompok-kelompok seandainya kelompok-kelompok kekristenan yang mendukung perbuatan itu, kira-kira bagi Bang Pengikut itu adalah perbuatan yang harus disalahkan atau perbuatan yang harus dibenarkan? Dukungan Ya itu harus disalahkan karena kan disalahkan, kita tidak mengizinkan kan orang saling membunuh. Ya, nggak bisa didukung seperti itu bagi saya. Siap, karena ajaran Yesus nggak seperti itu. Saling mengasihi. Siap ya, saya harap seluruh kekristenan di muka bumi. Jangankan musuh saja didoakan. Nah, jadi bagi saya harap seluruh Kristen yang ada di bumi ataupun mungkin di planet lain, seluruh dunia sejalan ya dengan Bang Pengikut. Mudah-mudahan ya kalian kecamkan itu. Terima kasih Bang Pengikut udah jujur. Lanjut Ustadz. Enggak, soalnya Wah Neplos, ada kabar dari barat bahwa umat yang ada di bumi kalau sudah perang ketiga akan diarahkan ke planet Mars. Saya mikir kalau kita semua pindah ke planet Mars, nanti Dajjal ngapain di sini gitu loh. Dia kan sudah ditugaskan akhir zaman untuk menyesatkan umat manusia. Ujuk-ujuk dia turun gak ada orang di sini, kan kasihan gitu loh. Jadi gak usah lah kita ikut Amerika mau pindah ke Mars itu. Ya mungkin kalau di bumi dia namanya Dajjal, waktu di planet Mars namanya Damars, itu kan nggak mungkin. Ya saya takut orang-orang ikut Amerika semua pindah ke Mars, nanti Dajjal ngapain? Perasaan saya ke bumi ini diutus sama Tuhan untuk menyesatkan orang, ini malah pindah semua kan, pelangap-pelungu nanti dia di sini. Bingung lah Dajjal, ada apa ini? Kok bisa di prank nih kan gitu. Gawat juga nih. Loh, saya ketinggalan kabar nih. Justru Ustaz Wafi lebih melebar. Nanti Nabi Isa dan Imam Mahdi juga terkejut gitu ya. Hah? Apa yang udah terjadi nih? Nah, masa Yesus bingung kan turun. Loh, aku udah nunggu berpuluh-puluh tahun kok musuhku nggak datang-datang. Sama-sama bingung nih. Dajjal juga begitu juga loh. Kok nggak ada orang? Oh ini salah paham nih kayaknya nih. Tapi yang perlu digarisbawahi, Pak Pengikut jalannya lurus ya. Yang saya heran tuh satu loh. Kalau keselamatan memang datang dari Bani Israel, ya. Bani Israel itu kan anak-anak Yakub kan, baik Lewi, Ruben, Yusuf, Yehuda, itu kan Bani Israel. Keselamatan datang dari Bani Israel. Nah, kalau sekarang ini Bani Israel yang mana berarti, Pak Pengikut jalannya lurus? Yang diikuti menurut Kristen itu Bani Israel yang mana kalau sekarang? Kalau sekarang kan, kalau bagi kami Israel rohani. Bani Israel itu
bukan lagi Bani Israel seperti yang di zaman Perjanjian Lama. Bukan sebagai Ya, bangsa ya, tapi sebagai roh iya, ya. bukan. Oh, Sebagai jadi bangsa Israel memang kan dikhususkan. Saya juga pernah mendengar ceramah Ustadz. Memang bangsa Israel itu dikhususkan yang mendapatkan maksudnya apa ya, melebihi dari bangsa-bangsa yang lain, itu katanya Ustadz ya. Tapi ya memang seperti itu kan, tadinya kan di zaman Perjanjian Lama seperti itu, tetapi oleh karena mereka apa, memberontak, sehingga apa, keselamatan itu diberikan kepada bangsa non Israel, non Yahudi. Nah, bangsa non Yahudi ini ya termasuk mereka-mereka yang yang percaya kepada Tuhan, ya, kepada Yesus, yang tadinya mereka itu menolak. Makanya ya kami sebagai bangsa Israel rohani, itu ya pemahaman kami. Oh. Dan kepada siapa saja yang mempercayai Yesus, menerima Yesus. Jadi tidak terbatas dari si bangsa A, B, C, D, dan seterusnya. Yang penting dia menuruti benar akan kan, berarti kan kehendak sebagai Allah, roh ya kan, itulah. bukan sebagai bangsa. Nah itu yang menarik kan, artinya Israel sebagai roh. Begitu juga pengikut Yesus, itu juga sebagai anak domba, domba Allah. Nah hal-hal yang kayak begini yang sebenarnya menjadi apa saya bilang ambigu begitu. Padahal Benar. jelas kalau mengacu kepada bangsa Israel, maka tidak bisa melalui pendekatan selain pendekatan mungkin pendekatan sejarah misalnya, barangkali pendekatan geografi, sosiologi dan lain sebagainya, dan dia ketemu gitu. Tapi kalau hanya sebatas klaim bahwa Israel itu terbagi dua, Israel sebagai bangsa dan Israel sebagai roh. Nah ini kan nggak ada dasar sebenarnya, nggak ada dasar. Apakah orang Afrika bisa disebut sebagai orang Israel? Ya, saya bangsa Afrika, tetapi roh saya roh Israel. Nah kan luar biasa, Israel itu juga adalah istilah yang dirujuk kepada bangsa, bukan kepada roh. Bukan kepada bangsa itu, bukan kepada roh. Apakah ada mungkin roh Israel di zaman dahulu, mungkin dalam kitab Perjanjian Lama, di tanah, atau mungkin Ketuvim, Nebiim, ada nggak roh Israel? Nggak ada, yang ada roh Allah. Roh Israel nggak ada. Kan kayak begitu. Nah, datang dari mana ini? Bukan roh ya, Ya, rohania. rohani. Ya, Rohani itu jasmani kan kita hal-hal yang ngomongin sifatnya jasmani dan spiritual. rohania. Jadi bukan Rohani roh, itu, tapi rohania. rohani itu Jadi adalah bukan hal-hal yang secara begini, kita dengar Pak bukan pengikut. secara biologi. Ya, bukan. Dengar. Kami bukan Dengar orang dulu, Israel secara lahiriah. rohani, dengar dulu ya. Rohani itu adalah istilah lain dari hal-hal yang sifatnya spiritual. Dasar katanya apa? Roh itu spirit. Roh itu spirit. Roh itu spirit. Maka saya bilang ini semangat Israel. Maka para pengikut Yesus bisa dikatakan sebagai Israel, tapi Israel yang mana dulu? Israel roh, spirit, semangat. Roh itu spirit. Rohani itu spiritual, beda. Roh itu spirit, rohani itu spiritual. Spiritual beda gitu. Jadi sama aja, Israel sebagai apa nih? Oh, saya sebagai rohani. Iya, berarti secara semangat doang. Padahal nggak ada sejarahnya. Istilah-istilah itu datang dari mana sebenarnya? Saya bingung, Pak. Sebenarnya istilah Israel rohani ini datang dari mana sebenarnya? Kalau boleh tahu. Karena kan secara Israel secara biologi kan kami tidak mungkin, karena kami memang bukan keturunan asli dari orang Israel. Jadi kami mengambil secara rohani, secara kerohanian ya, spiritual, secara spiritual, ya, bukan secara badani, secara biologi, ya. Jadi secara apa ya istilahnya, ya spiritual ya, spiritual. Pengikut ajarannya, tapi bukan keturunannya gitu tah? Ya, seperti itu. Tapi gak sunat ya? Kenapa? Pengikut ajarannya tapi gak sunat. Begini, sunat itu kan itu adalah perjanjian Allah bersama Abraham. Kalau kita baca itu, semua keturunan Abraham itu disunat. Apakah yang budak-budaknya atau yang lahir di tengah-tengah keluarganya itu semuanya disunat, ya? Memang orang Yahudi kan itu secara Yahudi itu memang disunat, tetapi non Yahudi kan
enggak perlu disunat. Bahkan juga di Perjanjian Lama ada juga yang apa? Sunat secara hati, ya. Oh, Di berarti Perjanjian Lama itu ada. apa secara keturunan Kristen ini rohani Israel, secara ajaran juga rohani juga ya. Sunatnya sunat hati gitu ya. Sunat hati. Karena Tuhan kan Hmm. mengatakan sunat hati itu juga penting. Apa artinya sunat hati? Ketika kita telah disunat hati, maka kita pasti akan mengikuti semua perintah-perintah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi Mas Neflos yaitu, jadi ajarannya juga rohani Mas Neflos. Maksudnya? Ya artinya begini, hanya sebatas klaim. Maksud Ustaz Rafi itu hanya sebatas klaim, begitu. Tidak ada hal-hal yang memang sifatnya itu eksplisit ya, selalu implisit. Selalu dia abu-abu, gak jelas, abstrak dia, tidak konkret, tidak spesifik, tidak eksplisit. Seharusnya kan eksplisit aja. Kalau memang sejak Yesus diutus untuk Bani Israel, bangsa Israel, tidak ada istilah roh di dalamnya, maka berarti Yesus itu tidak memiliki hak untuk memberikan pengajaran selain kepada bangsa Israel. Kalau dia eksplisit, tetapi dia tidak menjadi eksplisit. Kenapa? Ya karena itu tadi, ya klaim yang luar biasa. Itu yang menyebabkan pada akhirnya ada perubahan paradigma, ada perubahan perspektif. Ya akibat itu, gitu, tidak mungkin Tuhan hanya datang kepada bangsa Israel saja. Seharusnya Tuhan datang itu kepada seluruh umat manusia. Benar, Tuhan seharusnya datang kepada seluruh umat manusia. Kalau dia Tuhan, tetapi akan sangat masuk akal jika dia bukan Tuhan hanya sebatas Rasul, maka dia sangat-sangat masuk akal jika dia berkata bahwa aku hanya diutus untuk kepada bangsa Israel, baru dia terdengar masuk akal. Tapi semua menjadi tidak masuk akal pada saat Yesus dianggap Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah di sini Yesus yang salah atau orang yang menilai Yesus yang salah? Kan gitu dia. Nah ini nih hal-hal kayak begini. Iya. Bukan seperti itu ya. Jadi kan Al-Quran Anda saja mengakui bahwa orang Israel itu memang memiliki apa ya, hak yang melebihi dari bangsa-bangsa yang lain. Ya kalau kita mau pikir ya, kenapa ya Allah memilih bangsa Israel melebihi dari bangsa-bangsa yang lain? Ya itu ya prerogatif Allah. Kita tidak bisa ganggu gugat. Tetapi oleh karena bangsa Israel yang walaupun sudah dipilih oleh Allah, tetapi oleh karena pemberontakan mereka, akhirnya kan ya semua boleh apa? Menerima keselamatan ini dengan catatan ya mereka harus apa? Menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Yang tadinya sebetulnya kalau kita mau lihat kan mereka itu memiliki hak istimewa dari Allah. Tetapi oleh karena mereka berontak, tidak lagi mau menuruti akan kehendak Allah, sehingga apa? Keselamatan ini diberikan juga kepada orang-orang yang lain yang mau menerima akan tawaran yang diberikan oleh Allah sendiri. Waduh, Jadi Pak, memang tidak bisa dibantah itu. Al-Quran Anda sendiri kan mengatakan bahwa mereka itu memang memiliki apa? Kelebihan dari bangsa-bangsa yang lain yang tidak diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kenapa? Akhirnya mereka juga kan apa? Ditolak oleh Allah karena apa? Ketidaktaatan mereka, keras tengkuk mereka. Gini, jangan asal tafsir, Bang. Jadi arti terpilih di situ, hati-hati juga. Arti terpilih di situ karena banyaknya nabi yang harus meneruskan Bani Israel. Itu arti terpilih di situ, Pak. Jadi bukan ketika dibilang mereka terpilih. Karena apa mereka terpilih? Ya mereka pernah merasakan makanan surga itu juga. Terpilihnya ibaratnya gini, kalau Nabi Muhammad clear gitu, bangsa Quraisy, Arab selesai masalah. Tapi mereka berapa nabi turun? Begitu nabi turun pun dibunuh dan habis-habisan. Itu terpilih kayak gini. Ketika polisi memilih siapa yang kriminalnya kayak gitu, itu terpilih juga. Nah, jadi jangan salah dalam hal mengartikan terpilih gitu. Mana yang harus ditaruh di Nusa Kambangan, mana yang harus ditaruh di Polres Jakarta. Nah, itu dia. Ada alasannya dipilih itu, Pak. Gak selamanya ketika dipilih, wah ternyata dia istimewa, hebat. Jadi Tapi nanti gini ya, kalau boleh, jadi Bang Pengikut, mungkin boleh menjadi bahan kajian bahwa ada salah satu buku itu yang bagus banget. Buku bagus banget. Dan itu sebentar lagi akan menjadi kontroversi seluruh Indonesia dan mungkin bisa jadi menjadi kontroversi dunia. Soal kepemilikan tanah Palestina. Judul bukunya itu
Apa Ustaz Wafi judul bukunya? Ustaz? Membongkar rahasia pemilik tanah Palestina. Nah, membongkar rahasia tanah milik Palestina. Mungkin Pak pengikut boleh dibedah bukunya. Barangkali ada hal-hal yang mungkin bisa didiskusikan kan gitu kan. Takutnya nanti kalau kita diskusi masalahnya mungkin Mbak pengikut belum baca bukunya ya. Itu boleh nanti itu dicari aja bukunya itu. Di mana itu Ustaz Wafi? Ininya. Ya, ini saya tampilkan ya. Garis besarnya kira-kira apa itu, Bro? Ya, entar dulu. Ntar saya open cam dulu. Ya, ini. Ntar. Soalnya kalau jadi host ini. Nah, nih. Hilang. Oh, itu dia. Iya, ini kok besar ya. Nah, sip. Ini buku yang rilis ya. Buku yang rilis. Insya Allah Desember sudah tercetak, terkonsumsi oleh masyarakat. Buku ini mengungkap fakta sejarah dan kitab suci antara Islam dan Yahudi. Al-Quran sebagai pedoman Islam dan Perjanjian Lama, baik Torah atau Taurat yang kitab-kitab Nabi dari kalangan Bani Israel sebagai pedoman Yahudi. Siapakah pemilik tanah Palestina? Benarkah klaim sebagian orang bahwa Yahudilah yang lebih berhak atau umat Islam? Ya, itu hubungi nomor di gambar, di screenshot kalau memang mau membeli buku tersebut. Di sana kita akan berusaha komprehensif, tidak ekstrim kanan kiri, sesuai ayat suci masing-masing. Kita lengkapi dengan Ibraninya, Yunaninya, translate-nya, dan para penafsir dari kalangan Yahudi, dari rabi-rabi dan para ulama. Dan sejarah Zionis masuk kepada tanah Palestina. Jadi itu mengungkap sejarah, semua dalil-dalilnya kita bahas. Bahkan kelahiran Nabi Isa di pohon kurma atau di mana itu kita sertakan juga, data arkeolog dan lain sebagainya kita sertakan. Jadi ini kalau sampai terbit akan mengguncang dunia ini. Ternyata sertifikatnya dipegang orang Islam loh, bukan Kristen, bukan Yahudi, seumpama seperti itu. Kalau ketika itu Inggris memenangkan peperangan, ketika itu kan Inggris kan yang tadinya itu kan dikuasai oleh apa ya, Utsmania kalau saya tidak keliru, kan mereka juga memenangkan tanah Palestina atas peperangan ketika Perang Dunia Kedua mungkin ya, kemudian diambil alih oleh Inggris, ya kan? Iya. Kalau Palestina itu kan memang sudah dari tangan ke tangan, tetapi semua kan dengan peperangan. Betul tidak? Ya, terus? Jadi ketika Inggris itu menang perang kan, kemudian dikasih kepada Zionis kan. Tetapi gini Pak, pertanyaannya begini sekarang. Yang paling penting itu seperti ini sebenarnya. Ketika Tuhan memberikan tanah Kanaan, tanah Syam kalau kata kita itu Syam ini Lebanon kena, Mesir kena, ya Palestina kena itu ya. Nah, ketika Allah memberikan tanah Palestina ini kepada Bani Israel, Tuhan ya, kalau dalam kitab Bapa itu kepada Bani Israel, tanah perjanjian, itu perintahnya umum atau khusus Bani Israel yang taat kepada Musa? Kalau dalam kitab kami kan mereka itu memang sudah dijanjikan oleh Tuhan kan masuk ke negeri Kanaan. Tetapi oleh karena ketika Musa memimpin mereka untuk masuk ke sana kan mereka terjadi persungutan. Sehingga Musa juga emosi waktu itu. Sehingga sebetulnya Tuhan kan cuma menyuruh Musa tunjuk batu itu supaya dia mengeluarkan air. Oleh karena dia tidak bisa menahan emosi, maka dia memukul batu itu. Padahal sebetulnya
Tuhan cuma menyuruh dia apa? Menunjuk. Nah, inilah yang mengakibatkan Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, cuma Yusak dan Kaleb kalau saya tidak keliru bersama dengan orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa. Dan begitu ceritanya dalam Nah, Alkitab kami. gini Pak, kejadian Tuhan menyuruh Musa dan kaumnya itu masuk tanah Kanaan, itu kan setelah Musa diselamatkan oleh Tuhan dari kejaran Firaun. Ya, Itu setelah diselamatkan ya. karena Tuhan ini memilih ya umat-umat Bani Israel ini sebagai umat pilihan. Kasihan, Tuhan itu kasihan, mereka tertindas bertahun-tahun di bawah kerajaan Firaun. Akhirnya dikasih hadiah tuh sama Tuhan. Ini loh tanah dulu sudah saya janjikan kepada kakek moyang kalian, Abraham, kan gitu. Sekarang kamu tempati sudah. Nah, anehnya Pak, anehnya nih ya, kalau kita pikir-pikir, ketika bangsa Yahudi menyembah Baal Peor, ada sekitar 24.000 ya. Setelah mereka menyembah Baal, mereka berzina, langsung dihajar habis-habisan oleh Tuhan. Diazab oleh Tuhan. Langsung kocar-kacir mereka di berbagai tempat. Mati. Sekitar 24.000 kalau nggak salah ya. Nah, Tuhan tidak ridho. Tuhan nggak ikhlas menempati tanah suci tersebut. Berarti, secara pemahaman Pak, yang berhak menempati tanah yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Sedangkan orang yang mengecam kepada Tuhan, orang yang melawan kepada Tuhan, orang yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, dibinasakan oleh Tuhan, Pak. Dan mereka akan diberi cobaan yang berlipat ganda. Sedangkan orang yang taat kepada aturan utusan Tuhan seperti Musa dan lain sebagainya, mereka bahagia di tanah yang diberkati. Karena tanah kalau sudah diberkati, Pak, Tuhan itu tidak ridho diisi orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang melanggar aturan Tuhan. Tidak ridho Tuhan, kena binasa mereka nanti itu. Nah, dari itu kita harus komprehensif, Pak. Memang saya akui, tanah itu pernah dijanjikan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Karena Bani Israel adalah keturunan Abraham dari jalur Ishak. Tapi jangan lupakan, anak Abraham juga ada Ismail. Begitu, semuanya berhak ada di tanah itu, Pak. Yang penting taat kepada Tuhan. Makanya secara tegas di dalam Mazmur dikatakan bahwa orang yang takut kepada Tuhan dialah yang mewarisi bumi ini. Dan itu dikatakan dalam Al-Quran, yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini diwariskan untuk orang yang taat kepada Tuhan. Disebut orang-orang soleh. Begitu Pak. Begini Pak, masalahnya ketika orang Israel masuk di tanah Kanaan itu adalah orang-orang kafir. Ya? Iya, kaum Amalikoh waktu itu, sisa-sisa kaum Ad yang ada di sana. Iya, makanya Daud melalui kekuasaan Tuhan mengalahkan Goliat. Karena waktu itu tanah Kanaan itu diduduki oleh orang-orang kafir, orang yang tidak bertuhan, penyembah berhala maksudnya. Jadi kalau kita datang, maksudnya pada awalnya kan bukan orang-orang penyembah Allah yang benar yang menduduki tanah Kanaan, ya kan? Iya, tapi yang dijanjikan kan memang keturunan Abraham. Iya, betul. Yang berhak ya. Iya, berhak. Ya, saya kadang begitu, Pak. Coba dulu waktu di zaman Abraham itu ada notaris ya. Jadi sertifikat tanah itu dibagi jadi dua, satu punya Ismail, satu punya Ishak, biar gak tengkar kayak sekarang kan begitu. Tapi itulah prerogatif Allah, kita nggak bisa ganggu gugatnya. Andaikan, ini andaikan yang tidak terjadi sebenarnya. Ya betul. Ya, andaikan dulu ada notaris, PPAT, itu kan dibagi jadi dua tuh. Karena Kanaan ini besar. Satu milik Ishak, Ishak keturunannya ada Yakub, Yakub punya 12 anak, terus itu. Ismail, nanti ke Nabi Muhammad SAW. Selesai sebenarnya. Ya, makanya boleh, saya mengakui boleh Bani Israel atau siapapun yang memang merupakan keturunan dari Abraham,
Ini ingat ya, kalimat dari Tuhan itu untuk keturunan Abraham. Lafadznya itu untuk keturunan Abraham. Dzurriyyatu Ibrahim. Bukan untuk kaum secara umum, bukan. Bani Israel itu bani anaknya. Israel berarti Yakub. Untuk benar-benar keturunan Yakub. Kalau bukan keturunannya, hanya mengaku-ngaku kaumnya, apalagi melakukan kejahatan, melanggar kemanusiaan, tidak berhak, Pak. Tidak berhak. Karena lafadznya itu untuk Bani Israel. Berarti keturunan Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Kalau bukan Bani Yakub, apalagi cuma mengaku-ngaku ajarannya lalu melanggar kemanusiaan, jangan pernah mengaku tanah itu milik mereka. Tidak ada hak di sana. Begitu maksud saya, Pak. Boleh menambahkan sedikit dari saya? Gini, Lanjut. gini. Kalau kita paham, kalau dalam mantiknya Ustaz Wafi, dilatul lafdi ala muwafaqah, masalah dilatul lafdiyah wad'iyah gitu kan. Nah, dilatul lafdiyah wad'iyah kan arti wad'iyah itu segala sesuatu yang udah disepakati untuk dinamai kan gitu. Nah, gini, kalau mohon maaf, kalau menurut saya gini, kalau kita bawa sejarah untuk kedaulatan sebuah negara mungkin agak ibaratnya gini. Kayak kita contoh nih, adanya Medan bukan karena ada suku Batak di situ, tapi bercampur Melayu dan segalanya. Gitu juga. Ibaratnya gini, adanya mahasiswa ataupun kalau dalam bahasa filsafat itu fakta simbolik namanya. Fakta simbolik itu contohnya gini. Bukan karena ada suku mahasiswa sehingga dia dinamakan mahasiswa. Bukan karena ada suku santri sehingga dia dinamakan santri. Itu menunjukkan kalau kita ingin berdebat tentang kepemilikan daripada sebuah negara, sekarang yang kita hadapi sebuah negara kan gitu. Untuk kepemilikan daripada sebuah negara berarti kepada sejarah apa itu bersifat teologi gitu kan. Sejarah bersifat teologi itu nggak bisa ditinjau dari situ karena gini. Pasti orang daripada Israel sendiri punya sejarahnya masing-masing. Orang daripada Islamnya sendiri pasti punya sejarahnya masing-masing. Tapi ditinjau otomatis kedaulatan negara itu dari kapan negara itu diakui gitu. Nah, kalau saya bahas lebih ke gini. Bukan dinamakan Palestina karena ada bangsa Filistin di situ. Bukan dinamakan Israel karena ada Bani Israel di situ. Itu menunjukkan seperti contoh analogi saya bilang tadi, bukan dikatakan Medan karena ada orang Batak di situ. Nah, itu menunjukkan ditinjau daripada kedaulatan negara itu siapa lebih cepat gitu. Nah, kalau pembuktian saya boleh ditinjau daripada mata uang. Nah, kalau kita tinjau daripada sejarah mata uang, itu 1927 pertama uang koin Palestina daripada uang koin Israel. Itu menunjukkan apa? Setiap negara itu nggak boleh mengeluarkan mata uangnya sendiri apabila negara itu belum belum berdaulat gitu. Tapi ditinjau daripada segi mata uang, kita tinjau daripada itu bahwa Palestina lebih duluan mengeluarkan uang koinnya daripada uang koin Israel. Itu menunjukkan apa? Lebih dahulunya adanya Palestina daripada Israel. Nah, jadi kalau kita bawa fakta sejarah secara teologi ke dalam kedaulatan negara, maka itu akan kembali gini. Wajib ada Filistin untuk adanya Palestina. Wajib ada Bani Israel untuk adanya Israel. Nah, tapi untuk fakta simbolik kayak contoh Indonesia, bukan karena ada suku Melayu kan? Bukan ada karena suku dinamakan Indonesia sehingga terbentuknya Indonesia kan? Nah, jadi konflik di antara kedaulatan negara ini dibahas daripada segi siapa duluan berdiri. Nah, kan gitu, Ustaz. Dilanjut. Iya, seperti itu. Nah, gitu dia juga Bang pengikut jalan lurus. Kita nggak akan pernah sampai kepada sebuah penemuan ataupun keselarasan. Karena apa? Anda di balik doktrin agama Anda pasti ada sejarahnya. Di balik doktrin agama kami pasti punya sejarahnya. Sekarang kita bahas kedaulatan dua negara. Kedaulatan kedua negara dibahas dari paham teologi. No, otomatis Yahudi pasti punya hak lebih. Begitu juga kami Islam pasti punya hak lebih di balik Palestina kan gitu.